hampir semua trader ataupun investor yang aku kenal yang sekarang jadi sukses berat itu semuanya rugi besar dulu sebelum mereka bisa sukses sampai kayak sekarang. Tapi kalau kita tujuan utamanya adalah untuk cuan doang, menurut aku itu sangat-sangat sulit justru untuk trading. Karena secara psikologis kita terlalu terpaku kepada outcome-nya, bukan prosesnya. Top 5 ranking saham di 2026. Oke, top 5 ranking ya. Tapi ini bukan financial advice ya guys. Jadi aku cuma nanya nih top 5 menurut beliau. Oke. Boleh. Daging Talks to Learn. Halo guys, di depan saya sudah ada anak Konglo, Emir Parengkuan. Luar biasa. Dan beliau ini adalah salah satu trader yang katanya merubah duit dari 200 juta menjadi puluhan M. Halo bro, apa kabar? Baik bro, thank you banget udah diundang ke podcastnya. Gue dari dulu udah nonton sejak SMA mungkin ya, Atta Halilintar. Gak expect bisa tiba-tiba di sini. Waduh, terima kasih bro. Ini kita bisa sharing-sharing di sini. Tapi bro, aku tuh pengen tanya, ini kan ada fakta yang menulis kalau bro ini mengubah 200 juta jadi puluhan miliar. Ya. Is it true? Well, dari 200 juta itu menjadi puluhan miliar, of course yang pertama harus dicatat itu juga ada along the way trading sekitar 3 tahunan. 3 tahunan, oke. Itu ada top upnya juga. Mau Oke. itu sekitar 50 juta, 100 juta itu pasti ada gitu kan. Tapi yang penting setiap tahunnya itu tumbuhnya ratusan persen hingga dari 200 juta tumbuhnya itu eksponensial. Jadi relatif cepet banget gitu. Alhamdulillah juga didukung sama marketnya kan. Jadi ada faktor hokinya juga karena ya menurut gua sebenarnya semua orang sukses itu butuh faktor hoki. Kalau nggak ada hokinya sama aja bohong sebenarnya. Faktor luck itu berarti menurutmu itu penting ya? Wajib. Tapi pasti akan ada yang ngomong gini, iyalah kan papahnya Mas Emir orang kaya raya, ya cepet lah naiknya segala macam. Gimana kamu respon dengan kalau ada komen seperti itu? Gini ya Mas Hatta, kalau misalnya ada yang bilang karena anak papa ya, jadi harus sukses gitu. Sebenarnya mau sukses atau nggak sukses itu bakal selalu salah. Karena kalau sukses dibilang ya iyalah bokapnya siapa gitu. Sedangkan kalau gagal, lah kok gagal sih? Papanya aja begini, punya akses ke mana-mana, uangnya ada, lingkungan bagus. Kenapa bisa masih gagal gitu kan? Jadi mau gagal mau sukses selalu salah di mata orang. Kita sama-sama diomongin. Iya. Dan yang aku pelajarin sebenarnya selama ini, kalau misalnya kita terlalu worry tentang hal-hal itu, lama-lama otak kita rusak. Lama-lama rusak otak kita. Jadi daripada kita mentingin hal-hal eksternal seperti itu, kita fokus ke hal-hal yang bisa kita kontrol aja dari internal kita gitu. Good quote juga sih tadi itu. Kalau memang sukses ya diomongin, nggak sukses ya diomongin juga. Iya. Sama-sama salah kan? Sama-sama salah. Jadi tetap jalanin aja gitu ya. Yap. Oke. Tapi bro ini sebenarnya awalnya tuh beli saham apa? Sampai bisa dari 200 juta jadi puluhan M. Apakah saham papa sendiri? Oh ya. Kan bisa juga kan? Bisa banget. Oke. Itu juga anggapan yang paling common ya. Biasanya kalau beli saham udah pasti dibocorin sama papa gitu kan. Emang bener dibocorin, tapi banyak yang nggak tahu dibocorinnya itu dulu sering banget dia bocorin saham-saham yang dia tahu bakal turun sebenarnya. Tujuannya apa? Biar kalau misalnya gue cuman ikutin omongan bokap doang, dia tuh pengen ngajarin lu nggak bakal kemana-mana. Gitu. Jadi dari awal kalau misalnya gue nanya nih, "Pah, beli saham apa ya?" Nanti dia sengaja kasih tahu, "Oh ini saham bakal turun." Dikasih nih. Setelah dikasih, gue ngerasain kan, "Oh, kok katanya bakal naik tapi turun terus ya? Ini jadi gue mesti ngapain nih?" Sekarang gue punya pilihan. Nah, gue punya pilihan apakah gue percaya sama kata bokap atau gue pilih untuk ngambil
keputusan itu di tangan gue sendiri. Apakah gue masih mau hold, apakah gue mau cut loss, atau gue mau gimana nih, ya kan? Jadi dari situ sejak awal journey gue trading, gue udah diajarin untuk mengambil keputusan sendiri. Tapi diajarinnya bukan dari cuman ngomong doang, dia ngajarinnya melalui action. Dia ngasih gue saham yang rugi, sehingga ketika gue ke depannya beli saham-saham yang dia ngomong, gue jadi selalu berpikir, ini beneran bakal naik apa enggak nih? Dan jadi lahir rasa sedikit skeptisnya kan. Setiap kali orang ngomong apa, termasuk bokap sendiri gitu. Setiap kali ada orang ngomong saham apa yang bagus, jadi kayak double check, triple check. Apakah beneran bagus? Apakah ini cuman gue dijebak doang nih gitu kan? Gue beli nanti dia jual lagi. Gitu. Jadi dari situ mulai terlahir skill-skill untuk mencari tesis sendiri, data-data apa yang diperlukan untuk tesis tersebut, dan gimana caranya bisa mandiri di pasar saham. Gitu. Jadi mostly bisa dibilang semua saran saham dari bokap tuh rugi semua. Enggak semuanya ya, karena itu mungkin dari awalnya aja. Di pertengahan perjalanan ketika dia ngelihat gue udah bisa trading sendiri, udah bisa berpikir, udah bisa bikin tesis, dia juga mulai nambah-nambahin gitu. Kayaknya saham ini menarik nih, menurut kamu gimana gitu. Jadi nggak cuman dikasih secara mentah-mentahan, tapi kita juga ada diskusinya, input dari masing-masing. Kita kan berkeluarga nih, cowok-cowoknya bertiga, gua, bokap sama kakak, ya kan. Dan semuanya kerja di pasar saham. Jadi kita kalau ngobrol ujung-ujungnya biasanya saham-saham lagi. Tapi lucunya kita itu bertiga semuanya punya strategi yang beda-beda. Kita punya perspektif yang beda-beda juga. Jadi ketika kita ngomongin suatu saham, itu obrolannya cukup kondusif, dan dari segala arah itu biasanya ke cover. Dan itu yang bikin conviction terhadap suatu saham gue bisa lebih kuat gitu. Nah, untuk bisa menjadikan duit dari 200 ke puluhan M itu, biasanya Mas ini beli saham-saham apa sih yang bagus? Saham-saham yang bagus itu selalu berubah kan sebenarnya kan, dari waktu ke waktu. Jadi seiring saham-saham yang bagus ini berubah, kita juga harus beradaptasi. Kita nggak bisa terlalu jatuh cinta sama satu saham nih. Kalau misalnya ada satu saham yang udah bikin kita cuan luber 50%, 100%, kebanyakan orang itu terlalu tiba-tiba jadi personal gitu sama sahamnya. Ini gue wangi banget nih di saham ini nih. Tiap nanti dia turun, beli lagi. Padahal jadi gak boleh terlalu cinta sama satu saham. Benar. Oke. Karena ketika kita udah terlalu cinta sama satu saham, kita itu jadi nggak objektif gitu, ya kan? Kalau udah ada tanda-tanda ini saham sebenarnya udah jelek loh, mau itu dari bid overnya kah, mau itu dari fundamentalnya, mau dari chartnya. Kalau kita udah terlalu jatuh cinta sama satu saham, kita nyari-nyari yang baik-baiknya doang gitu. Tiap kali kita analisa, kita pilih-pilih nih informasinya tanpa kita sadar. Ini informasi yang baik kita terima, yang buruknya kita ignore gitu. Itu salah satu kesalahan yang paling sering juga dilakuin. Jadi saham-saham yang gue beli itu dari 2024 selalu beda sih. Kalau di 2024, 2025 itu masih eranya saham konglo lah. Jadi itu masih di sahamnya Pak PP, sahamnya Pak Happy juga ada gitu kan. Di 2026 ini yang gue lihat adalah eranya Pak Bakri gitu. 2026. Iya. Oke, 2024 2025 konglo. Yap. 2026 juga masih mainnya saham konglo juga. Masih sih, masih. Tapi mungkin konglonya yang lebih berhubungan sama komoditas karena temanya sekarang ini lagi bagusnya di komoditas gitu. Oke, balik lagi ini bukan financial advice ya. Ini aku cuma bertanya, beliau ngejawab. Menurutmu, nah kenapa aku ngomong gitu? Karena aku pengen nanya ini. Top 5 ranking saham di 2026. Oke, top 5 ranking ya. Tapi ini bukan financial advice ya guys. Jadi aku cuma nanya nih top 5 menurut beliau. Oke. Oke. Boleh. Top 5 saham di 2026 untuk aku pribadi ya. Oke. Yang pertama Raja.
Yang kedua Ratu, keduanya ini Raja dua-duanya Ratu. saham Pak Happy Hapsoro ya. Jadi memang dari dulu udah cukup sering trading di situ juga dan udah lumayan hafal juga sama pattern-patternnya, mulai dari bid offer ke chart patternnya, cara dia narik barangnya kayak gimana, itu udah lumayan hafal. Jadi di situ sangat-sangat enak untuk tradingnya. Lalu sisanya yang ketiganya ini barang-barang Pak Bakri sih ya. Mungkin dari NRG, VKTR dan juga BP gitu. Semuanya punya corporate action masing-masing dan temanya tuh sekarang kalau di market lagi ramenya di sektor energi, sektor waste to energy juga. Dan Pak Bakri ini kebetulan semua sahamnya mencakup hal itu gitu. Jadi pas banget, walaupun konglo-konglo lainnya itu udah berjatuhan ketika di awal tahun gitu kan. Dan ketika ada perang juga, saham-saham Pak Bakri mulai lebih nonjol gitu dibandingkan sama konglo-konglo yang lain. Berarti Raja, Ratu, BP, BP, NRG, ya, sama VKTR. VKTR. Wah, beberapa dari saham ini sih aku udah coba beli, tapi kenapa merah juga ya? Mungkin dari saham kita itu harus menentukan titik entry-nya itu gak semua orang bisa sama. Karena sebenarnya trading itu bukan soal skill. Menurut aku itu trading soal karakter. Jadi gak butuh genius banget untuk trading, tapi ada certain qualities yang perlu kita punya kalau misalnya kita pengen trading. Contohnya kayak disiplin, risk management. Terus kita harus jujur juga sama diri sendiri, gak boleh terlalu kemakan sama ego diri sendiri kan. Kalau misalnya kita dari awal tesisnya itu udah untuk trading, kita harus menggunakan tools yang memang untuk trading. Contohnya seperti bid offer gitu. Ketika kita udah masuk saham, yang tahu kita buy dan sell itu cuma diri kita sendiri kan sebenarnya. Dan itu juga jadi sebuah kaca di mana semua pikiran-pikiran dan karakter kita itu tercerminkan oleh emosi dan juga performance trading kita kayak gimana. Jadi kalau misalnya kita udah mau trading, kita itu harus nuang waktu kita sepenuhnya ke saham tersebut. Karena trading itu sifatnya short term, ya kan. Jadi kita harus perhatikan bid offernya, kita harus perhatikan broker summary-nya, siapa yang jual, siapa yang beli, dan pun chart pattern-nya kayak apa, price action-nya kayak gimana. Jadi kenapa masih banyak orang saham yang beli saham-saham tersebut tapi masih rugi, padahal sahamnya menurut kepercayaan aku sendiri ya bagus gitu. Yang pertama, terlalu mereka itu nggak bisa identifikasi mereka lagi di siklus apa, di price actionnya. Jadi setiap pergerakan saham itu selalu berulang-ulang kali berada di fase akumulasi, itu ketika sahamnya nggak ada yang notice, ya kan. Ini belum rame, retailnya belum terlalu masuk, nggak ada attention dari media, dan ini sunyi senyap nih sahamnya. Tapi diem-diem ada yang ngumpulin gitu. Mau itu dari emitennya sendiri kah, atau dari orang-orang yang udah mengerti fundamental kayak gimana, atau dari smart money-nya, itu mereka ngumpulin dalam senyap gitu. Dan ketika sahamnya udah mulai naik, tiba-tiba ada volumenya, itu baru orang-orang, segelintir orang itu notice. Dan orang-orang ini adalah trader-trader seperti saya biasanya yang strateginya itu utamanya adalah untuk memanfaatkan momentum gitu. Jadi biasanya memanfaatkan momen-momen seperti itu, makanya setiap kali beli saham itu tesisnya harus langsung naik. Karena kalau nggak langsung naik artinya ini belum momentum dan kita salah timing. Dan ketika setelah sahamnya momentum udah naik banyak gitu kan dalam waktu yang sangat singkat, barulah orang-orang notice, wah gila nih saham udah naik 50% dalam 3 hari gitu kan. Baru semuanya ngomongin. Ketika semua orang ngomongin, tiba-tiba di news ada keluar, oke nih saham labanya segini, ke depannya mau ada injek aset gitu kan, mau kerjasama sama ini. Habis itu nanti di forum-forum juga pada ngomongin semua, gila nih saham katanya mau gini.
Nah, semuanya berbondong-bondong beli. Nah, ini yang biasa kita sebut sebagai fase partisipasi publik. Dan ini adalah biasanya fase-fase pucuknya sebenarnya. Karena ketika ada attention dari publik, sahamnya tuh jadi lebih liquid daripada biasanya kan. Dan ketika sahamnya lebih liquid dari biasanya, orang-orang yang ngumpulin dari bawah ini udah siap-siap untuk buang barangnya ke liquidity tambahan ini. Jadi makanya disitulah retail biasanya kebanyakan masuk ke sahamnya tanpa sadar bahwa itu yang ngumpulin dari bawah udah siap-siap buang loh. Jadi makanya lah mereka kena gepreknya doang ketika sahamnya uptrend. Mereka nggak ngerasain uptrendnya karena mereka nggak bisa detect sahamnya ketika di fase akumulasinya yang sedang sepi-sepinya gitu. I see. Nah, berapa lama untuk Mas Emir bisa belajar untuk bisa menguasai industri ini gitu? Proses belajarnya sekitar 3 tahun ya. 3 tahun. 3 tahun. Karena itu juga udah rugi-ruginya, merah-merahnya itu bagian dari belajar gitu ya. Rugi. Hampir semua trader ataupun investor yang aku kenal yang sekarang jadi sukses berat itu semuanya rugi besar dulu sebelum mereka bisa sukses sampai kayak sekarang. Dan memang itu suatu hal yang nggak bisa dihindarin. Gitu. Oke. Mendingan belajarnya itu dengan melihat orang lain dulu selama 1 tahun 2 tahun atau langsung nyemplung dulu dari awal? Menurut aku harus keduanya ya, karena belajarnya harus sambil nyemplung ya. Betul. Iya, nggak mungkin belajar doang tapi nggak nyemplung ya susah juga kan. Iya, karena semua orang itu ya menurut aku wajib punya mentor. Satu, jadi kita harus pinter-pinteran juga nih milih mentor kita itu siapa dan kita bisa percaya nggak sama dia, karakternya itu kayak gimana gitu kan. Jadi kalau kita ngikutin orang itu normal, semua orang harus punya role model, punya mentor. Tapi at the same time kita jangan belajar doang, kita juga harus nyemplung. Karena tanpa kita nyemplung, kalau nggak ngerasain, semua cuma jadi teori. Kalau jadi teori doang, kita nggak bisa action, kita nggak tahu praktikalnya kayak gimana sih sebenarnya, gitu. Tapi apa yang membuat Mas pertama kali, oke, gue yakin nih sama saham, sedangkan ada kripto, mungkin ada aset manajemen yang lain gitu, ataupun real business. Karena saham itu sebenarnya lucu kan. Saham itu kalau dipikir-pikir ya, cara kita dapat duit di saham adalah kita mencet-mencet tombol di waktu yang tepat dan tombol yang tepat. Udah gitu doang, tiba-tiba nanti jadi duit gitu kan. Dan dari situ aku mulai realize juga ketika aku lihat orang-orang waktu itu masih kerja di sekuritas kan, pas awal-awal belajar saham. Ketika aku lihat keluar kantor, banyak orang yang kerjanya jauh lebih keras dari apa yang aku kerjain sekarang. Mau itu dari kuli bangunan kah atau yang nyapu jalanan, itu kan jauh lebih keras gitu. Dan jauh lebih demanding. Tapi nyatanya kenapa bisa mencet-mencet tombol doang jauh lebih menghasilkan? Dan jawabannya adalah karena pasar saham itu nge-reward cara kita berpikir, bukan seberapa keras kita berpikir. Jadinya dari situ yang membuat aku tertarik banget kenapa kita bisa berpikir ini saham tuh menarik di tengah kondisi-kondisi yang gak pasti. Itu kan triknya gitu. Jadi setiap hari tuh kita di challenge untuk mikir terus. Dan ketika kita benar, itu puasnya luar biasa gitu. Jadi cuannya itu bukan nomor 1 sebenarnya. Kalau kita of course enak cuan gitu kan. Cuan, semua orang butuh cuan. Tapi kalau kita tujuan utamanya adalah untuk cuan doang, menurut aku itu sangat-sangat sulit justru untuk trading. Karena secara psikologis kita terlalu terpaku kepada outcome-nya, bukan prosesnya. That's nice. Oke. Tadi bro ada ngomong soal mentor. Untuk teman-teman yang lagi nonton nih, bagaimana sih menurutmu dia memilih mentor yang tepat dalam dia trading ataupun investing sesuatu gitu di dunia saham? Yang pasti harus tahu dulu ya, stylenya tuh apa yang dicari. Apakah itu scalping yang paling short term gitu kan, itu dalam satu hari transaksi di saham yang sama bisa kayak 5 kali, 6 kali, 7 kali, banyak banget gitu. Tek tok mainnya. Atau
nyarinya yang lebih santai, swing trading. Ini kayak style aku sekarang kan. Kalau swing trading time horizonnya itu bisa berubah-berubah sekitar harian sampai mingguan. Kalau untuk swing trading. Kalau untuk seperti investing atau position trading itu time horizonnya bisa bulanan sampai tahunan. Jadi yang paling penting untuk kita catat adalah yang pertama, mentornya ini cocok nggak karakternya sama kita? Apa yang bisa kita dapat dari mentor ini? Apakah cuma motivasi doang atau beneran ada kerangka berpikir yang bisa kita replicate, yang bisa kita tiru sehingga kita tuh nggak selamanya bergantung sama mentor kita. Kita bisa punya suatu cara berpikir yang kita aplikasikan ke market dan kita ulang-ulang terus untuk generate cuan gitu. Jadi yang penting itu konsistensinya sih. Yang penting konsistensi dan seberapa repeatable proses yang diajari oleh mentornya. Kalau nggak repeatable, ya selamanya kita akan bergantung sama mentor-mentor ini aja gitu kan. Oke. Nah, sekarang kan banyak banget nih bro influencer saham. Bro ngerasa gak sih, Mas ngerasa gak sih sekarang banyak banget kayak influencer saham itu? Banyak banget sih emang ya. Banyak banget Banyak kan, banget. sangat banyak. Banyak banget. Dan aku sekarang ngeliat, makin banyak nih. Nah, apa yang membedakan Mas sama yang lain? Dalam kata singkat, perbedaan nomor kita satu. Yang pertama kita itu ngajarin gimana caranya trader-trader retail bisa jalan secara mandiri tanpa digandeng sama sekali. Kebanyakan menurut aku gitu kan. Kebanyakan orang-orang sebenarnya ngajarin tapi ngajarinnya itu nggak sepenuh hati. Nggak semuanya itu dikasih tahu sehingga mereka itu pengen belajar lagi, nggak ada ujungnya. Tapi kalau aku berprinsip, kalau misalnya udah join gitu ya misalnya, dan udah diajarin, seharusnya semua orang yang ikut kelasnya itu bisa nyari saham sendiri, nggak perlu dikasih calls, dan bisa bikin tesis yang bulat. Dari segala macam hal itu udah nggak perlu ditanyain lagi, mulai dari holdnya sampai kapan, sahamnya apa, kenapa saya pegang ini, itu mereka bisa berpikir secara mandiri. Gimana Mas menjawab kalau ada komen-komen seperti, wah dia jago saham, ngomongnya pintar misalnya, tapi endingnya jualan kelas. Nah gimana Mas? Pernah baca ada komen kayak gitu nggak? Pasti dong, pasti ada ya? lah ya. Gimana tuh Mas respon dengan komen-komen seperti itu? Well, yang pertama, jualan kelas itu kan sebenarnya bukan hal yang negatif ya. Karena mungkin ada stigma seperti ini karena ada personal experience yang mungkin kurang positif. Ya, jadi sebenarnya ada paham-pahamnya juga kalau misalnya gue nempatin diri gue di sepatu mereka, pasti ada skeptisnya juga gitu. Kalau emang bener bisa cuan di saham segitu besarnya, kenapa harus ngajarin orang lain untuk bisa cuan seperti itu? Jawabannya karena kita itu adalah sebuah komunitas. Jadi kita bukan cuma jualan kelas aja. Kita itu komunitas, dan dalam satu komunitas ini kita gerak bareng. Karena tanpa komunitas, sebenarnya komunitas ini sangat-sangat disepelein ya sama orang-orang yang nyemplung di pasar saham. Karena mereka nggak sadar ketika suatu komunitas punya strategi yang sama dan udah ngerti apa aja yang harus kita lihat di market, kita itu jadi bisa saling bantu satu sama lain. Mulai itu dari yang ngingetin saham apa yang bagus, atau ada pola-pola di suatu saham yang kita mungkin miss. Karena kan trading itu adalah profesi yang sangat-sangat capek. Kita harus ngeliatin market setiap hari mulai dari jam 9 sampai jam 4 sore. Dan itu gak ada selesainya tuh. Dari Senin sampai Jumat. Ulang-ulang terus. Mau itu lagi perang kayak mau apa, kita mesti liatin bid offer setiap waktu. Jadi ketika ada komunitas, kita punya teman seperjuangan
Dan ini juga adalah profesi yang sangat-sangat makan mental kita. Kalau kita mentalnya nggak kuat, kita jatuh, kebanyakan orang itu nggak ngerti ketika kita lagi jatuh mental tuh rasanya kayak apa. Dan kalau kita cerita mungkin juga nggak relate gitu. Jadi ketika kita punya komunitas nih, kita jadi punya sumber untuk kayak anchornya ya. Anchornya kalau kita lagi jatuh tuh mereka yang ngulurin tangan gitu. Jadi ya komunitas sangat-sangat penting sih. Tujuannya utama nomor 1 untuk komunitas. Yang nomor 2 adalah orang-orang ini memang mereka mungkin pikirannya adalah ini too good to be true ya. Dan yang gue provide memang kalau bisa dibilang in hindsight itu too good to be true. Tapi kita berusaha sekeras mungkin untuk provide semua yang dibilang sebagai too good to be true sebagai realita gitu. Dan mungkin gak banyak ya yang bisa menyediakan itu. Jadi kita menganggap semua orang yang join komunitas kita itu sebagai responsibility kita. Yang pasti kan kalau aku tanya sama banyak teman-teman yang buka kelas dan lain-lain, persentasenya nggak akan semuanya sukses. Iya. Pasti ada yang gagal juga kan. Iya. Menurut Mas apa perbedaan yang sukses dan yang gagal? Dan yang sekarang terjadi di kelas Mas, berapa persen yang sukses, berapa persen yang gagal? Kalau untuk persentasenya masih sulit lah ya untuk kira-kira, karena kita juga baru banget mulai di bulan Januari ya. Tapi I can say more than 50% itu sukses lah. 50. More than 50%. Not 15 ya, 50. 50% ke atas itu ya sukses. Karena dari awal kita udah nanemin mindset di mana kita ini komunitas untuk belajar. Jadi kita harus kosongin dulu gelas kita. Apa yang gua tuang ke gelas itu coba dulu diterima, jangan langsung dibantah-bantah gitu kan. Dan ketika kita mengaplikasikan hal yang sama dan kita nggak punya thought process yang terlalu berpicu kepada outcome-nya, kita fokus ke prosesnya aja. Outcome-nya terserah mau gimana, mau gagal, mau sukses terserah. Yang penting kita udah punya proses yang mutlak dulu. Ketika kita udah jalanin proses yang mutlak ini, kalau setiap hari kita bisa jalanin proses itu tanpa melibatkan emosi, itu kemungkinan besar akan menjadi trader yang sukses. Jadinya kenapa mayoritas di komunitas gue bisa alhamdulillah menghasilkan cuan masing-masing. Wih, lumayan gede loh, 50% ke atas ya suksesnya. Alhamdulillah. Wow. Kayaknya gue harus belajar juga nih. Boleh banget dong, boleh banget. Nah, kalau what if nih aku mau tanya what if Mas Emir tiba-tiba, ya amit-amit ya, satu kejadian walletnya ataupun duitnya tiba-tiba balik lagi ke nol. What you gonna do? Sebenarnya ini udah pernah gue alamin ya. Di 2025 waktu itu. 2025 pernah sempat profit 100%. Jadi portonya ngelipat 2 kali lipat. Itu butuh proses sekitar 2 bulanan kalau gak salah, nge-hold satu saham doang all in gitu kan. Setelah 2 bulan itu semuanya langsung diambil balik lagi sama market dalam kurun waktu 2 hari. Masuk kembali lagi? Kembali lagi. Ke nol? Ya. Atau bahkan minus? Minus. Dan itu adalah pengalaman yang paling sakit tapi paling berkesan di market. Karena itu ngajarin gue sukses ketika gue itu punya tesis yang solid. Ketika gue udah matang-matang analisa suatu saham dan gue berani untuk ngambil resiko yang besar dengan catatan berani cut loss juga. Gitu kan. Ketika gue melakukan hal itu, sukses, cuan besar, alhamdulillah. Tapi ketika gue berpikir bahwa gue adalah orang yang paling hebat di market, dan itu yang gue alamin kan, gue ketika udah wah ternyata market kayak gini, oke, gue paham, gue harus masuk ke sini, langsung tanpa mikir resikonya. Oke, kalau gue kayak gini gue cuan 100%.
Oke. Kayak gitu gue ngambil resiko yang jauh lebih gede lagi. Ketika udah terlalu overconfident seperti itu, itulah dimana kita jatuh. Jadi sekalinya kita udah mulai songong gitu kan, udah mulai tengil, merasa paling hebat, langsung dihumble lagi sama market. Jadi kita harus jaga emosi kita gimana caranya selalu di tengah-tengah. Gak terlalu pede tapi gak terlalu pesimis juga. Karena kalau terlalu pesimis ya ujung-ujungnya kita gak bisa ngebuletin tekad kita kan untuk masuk ke sebuah saham dengan jumlah yang gede. Wah. Nah, gimana Mas Emir ngelihat kalau contohnya kita seorang karyawan pengen belajar investasi di saham gitu. Ya. Menurut Mas dia harus mulai di dana berapa? Untuk karyawan, trading itu kalau gak punya capital, gak punya modal, menurut gue pribadi sebenarnya lumayan buang-buang waktu Mas Hatta. Jadi sebenarnya memang butuh modal awal dulu. Dan Gede. modal awal ini gak harus gede-gede banget. Dari 50 sampai 100 juta itu udah enough. Tapi kalau sebelum memiliki dana segitu, jangan ya. menurut gue sendiri sih terlalu buang-buang waktu ya. Karena let's say kita punya portfolio 10 juta. Untuk dapat return 100%, dan itu hal yang sangat sulit sebenarnya kan untuk dapat return 100%. Kemungkinan 1% kali ya. Ya 1% mungkin masih oke, achievable. No, I mean orang yang bisa melipat dana dari 10 juta tiba-tiba ke 20 juta kan 100%. Ya. Mungkin itu cuman chance-nya cuma 1%. Oh iya. Kan? Iya. Sangat-sangat sedikit orang yang bisa melakukan hal itu secara konsisten. Ya kan. Jadi apakah worth it untuk ngeluarin effort sebesar itu untuk belajar saham untuk merubah 10 juta jadi 20 juta? Mendingan kita kerja kan. Mendingan kita kerja, kita naikin skill kita, cari active income yang oke. Kita tabung dulu. Oh, sampai lumayan banyak baru. Benar. Setelah kita tabung mungkin 1 tahun, beberapa tahun gitu kan, udah kekumpul dananya, barulah kita trading. Karena trading itu gimana caranya adalah instrumen untuk membuat kita lebih kaya lebih cepat. Tapi kalau dari awalnya kita nggak punya modal sama aja bohong. Realitanya memang seperti itu. Jadi yang harus diincar dulu pertama kali adalah active income-nya sebenarnya kan. Active income-nya diperbesar dulu, lalu ditabung, barulah dari situ kita mulai perjalanan tradingnya gitu. Tapi kalau memang dia tabungannya itu 50 jutanya memang tabungannya cuma 50 juta, itu kan bukan duit dingin kan? Iya, benar. Karena kan 50 juta itu buat jaga-jaga kehidupannya kenapa-kenapa dan lain-lain. Benar. Nah, kalau menurut Mas, kan semua orang pasti bilang investasilah pakai duit dingin. Gimana caranya kalau dia itu seorang karyawan menghitung duit dinginnya dia gitu? Well, duit dingin ini kan untuk setiap orang beda-beda ya. Itu. Jadi kita yang pertama kita harus ngukur dulu nih. Kita udah aman belum kalau misalnya portfolio kita nol lagi, kita punya dana yang bisa kita ambil lagi untuk kita hidup nih, ya kan? Yang pertama kita harus hidup dulu. Setelah kita udah tahu dana itu aman dan mau itu ya 50 juta, 100 juta, semua orang bisa ngukur sendiri-sendiri lah. Tapi untuk portfolionya sendiri, menurut gue pribadi harus cukup besar sampai kita itu serius, tapi nggak boleh terlalu kecil juga sampai kita ngegampangin. Karena misalnya kita punya tabungan 100 juta itu adalah dana darurat kita. Habis itu portfolio kita di saham itu cuma 5 juta. Itu kan ketika kita mau beli saham kita jadi ya beli saham apa ya? Ya ini deh. Cuman punya 5 juta ya udah deh gue masukin semua deh gitu 5 juta oke lah. Tapi kita nggak berpikir in terms of berapa persen portfolio kita nih kita masuk ke suatu saham. Karena nominalnya terlalu kecil jadi kita kurang serius. Dibandingkan sama kalau misalnya kita punya dana darurat 100 juta, habis itu portfolio kita di saham 75 juta. Nah ini kan kita jadi jauh lebih mikir nih. Oke, saham yang gue pilih nih harus saham-saham blue chip kah? Atau saham second liner, saham konglo, atau saham gorengan gitu.
Dan dari situ kita juga jauh lebih berpikirnya kepada resikonya. Resikonya tuh yang mau kita ambil berapa? Apakah kita nyaman ngambil sampai satu saham bisa minus 10%, apakah kita nyaman? Gak semua orang juga. Jadi itu juga lagi-lagi cocok-cocokan sama karakter masing-masing. Ada juga yang kalau minus 10% lebih happy karena dia investor. Ketika harga sahamnya turun, dia justru jauh lebih seneng karena semakin jauh dari harga wajarnya. Jadi dia beli-beli terus gitu kan. Oke. Gitu. Jadi kita harus tahu juga karakter masing-masing kita seperti apa. Nah, menurut Mas, untuk para pemula di dunia investasi saham, dia lebih baik awalnya beli saham apa? Blue chip, saham konglo, atau saham gorengan? Yang paling benar jawabannya adalah ada saham yang jangan saham gorengan nih. Itu yang pasti nomor 1. Jangan saham gorengan dulu. Yang nomor 2, ada juga saham konglo yang blue chip tapi. Seperti Saham blue chip. konglo yang blue chip. Yes. Contohnya sahamnya Pak Salim misalnya. Saham Pak Salim ini kan contohnya kayak Indofood gitu kan. Dia ini juga konglo loh, konglo. Tapi kalau kita pelajari lebih lanjut, dia itu bukan cuman pegangnya Indofood doang. Contohnya kalau misalnya di industri otomobil ada Astra juga gitu kan. Tapi yang lebih kecilnya ada company-company seperti Auto tikernya atau IMAS. Itu market cap-nya lebih kecil, tapi ada dalam ranah konglo juga kan. Nah, kita bisa memperhatikan nih, ketika saham-saham konglo kecil-kecilnya itu mulai bergerak, biasanya ini juga saham-saham gedenya seperti Indofood dan lain-lainnya, itu mereka bergeraknya berbarengan. Dan ini moto yang diajarkan sama salah satu teman gitu. Katanya, semua masa itu ada orangnya dan semua orang itu ada masanya. Jadi maksudnya setiap tahun pergiliran konglo itu nyata. Setiap tahun ada konglo-konglo yang grupnya itu bersinar banget dan semua barang-barangnya yang di bawah konglo ini naik. Dan setiap orang ada masanya. Artinya kalau misalnya kita bisa nge-identify konglo-konglo tersebut, kita bisa ngikutin kenaikan harga saham tersebut tanpa sebenarnya paham-paham banget nih. Dia itu sebenarnya kenapa naik sih gitu. Tapi kita cuma tahu patternnya aja nih. Kita cuma tahu patternnya. Lalu kita memposisikan diri kita sendiri untuk benefit dari momentum tersebut. Gitu. Sesimpel itu sih. Wah, itu dia. Terima kasih banyak Mas sudah mau sharing-sharing di sini. Sama-sama Mas Hatta. Mungkin terakhir biasanya ada nggak motivasi buat teman-teman yang mungkin lagi di rumah? Wah, ini aku lagi investasi saham tapi pada merah semua nih gara-gara perang dan lain-lain. Ada nggak saran dari Mas dan motivasinya agar mereka bisa bangkit dan tetap berani lagi berinvestasi gitu? Mungkin yang bisa gue bilang Mas, itu semua orang sebelum sukses luar biasa pasti ada masa-masa gagalnya dulu. Jadi daripada kita berpikir kita itu lagi di masa-masa gagal dan selamanya akan seperti ini, kita bisa mikirnya dalam kacamata yang beda. Kita bisa mikir bahwa kita itu satu step lebih dekat menuju kesuksesan. Jadi kalau kita gagal, kita bisa berpacu kepada itu dan kita bisa mikirnya oke, kalau gue gagal-gagal terus, gue semakin dekat dengan sukses. Dan kita jadi bisa punya mindset yang lebih kuat dan kita nggak bisa nyerah. Dan itu adalah yang paling penting kalau di pasar saham. Selama kita nggak nyerah, semuanya aman-aman aja. Selama kita masih ada capital, kita masih bisa fight another day. Jadi kalau lagi nyangkut, cut loss buruan. Itu modal dipakai untuk belajar, diputerin terus. Selama masih ada perputaran modal, kita akan selalu mendapatkan ilmu yang baru. Jadi jangan dipegangin barang-barang yang nyangkut. Selalu putarkan modalnya sehingga kita bisa belajar terus dari kesalahan-kesalahan kita sendiri. Itu dia. Terima kasih banyak Mas. Sukses selalu. Sama-sama, Salam keluarga, Mas. salam papahnya. Thank you Mas Hatta. Semoga papahnya juga bisa kesini ya. Amin. Bilangin papa ya. Siap. Diundang ke Daging Talk. Siap. Pasti ada inspirasi dari setiap konglo-konglonya. Mantap. Karena aku selalu yakin di balik orang sukses pasti ada story yang sangat kuat dan besar di belakangnya. Yep.
Pasti Mas juga begitu nih, ngelanjutin bapaknya. Pasti ada story-story yang kita sendiri mungkin nggak tahu. Iya. Dan itu yang kita pengen pelajarin juga sama papanya. Oke. Oke, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.